Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada hari ini, insyaallah hari yang penuh dengan keberkahan. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah ini kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah hendaknya senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, beliau adalah uswah kita dan murabbi kita. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada? Kembali lagi di ruang dengar sahabat Lanis pada formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih tetap di radio kesayangan kita, Radio Lansek Mani, yang merupakan radio kebanggaan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Masya Allah, tidak terasa nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan itu menandakan bahwa esok hari kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan aktivitas kita ke depannya selama 30 hari ke depan kita akan bersama dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada kenikmatan yang begitu luar biasa dari tahun ke tahunnya melebihi kenikmatan kita kembali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah berkahi kita di bulan ini dan kita sampai kepada bulan kemenangan kita dan bulan peningkatan amal-amal ibadah kita nantinya di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, di Ramadan kali ini insya Allah Radio Lansek Mani bekerja sama dengan Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi akan menghadirkan tausiah Ramadan yang akan hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat pada formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan menyampaikan materi-materi atau tema-tema yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Dan untuk tayangan perdana kali ini kita akan membahas nanti terkait dengan kiat-kiat istiqomah bersama Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan dapat juga kami sampaikan sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, nama program tausiah kita pada Ramadan kali ini adalah Ramadan Berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh para pemateri yang akan memberikan materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan di materi perdana kali ini kita akan dibersamai oleh Ustazah Risma Ningsi. Kembali lagi tadi disampaikan insya Allah materi yang akan disampaikan pada pertemuan perdana ini adalah tentang
kiat-kiat istiqomah bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ustazah Ningsih merupakan Ketua Tim Lajnah Quran Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi, dan beliau juga seorang founder dan pengasuh Rumah Tahfiz Tanjung, Kecamatan Koto 7, Tanjung Ampalu. Nanti kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Risma Ningsih. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, langsung saja kita dengarkan penyampaian tausiah dari Ustazah Risma Ningsih untuk kita semua. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Kepada Ustazah Ningsih kita persilahkan. Wa alihi wal Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Lanis dan juga keluarga Kail yang ana cintai karena Allah, kalaulah seandainya kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian kalau seandainya kita jadikan pohon-pohon di bumi ini sebagai pena, kemudian kita jadikan lautan sebagai tintanya, bahkan setelah kita tambah dengan 7 lautan dan mengering, maka kita tidak akan sanggup menulis kalimat-kalimat Allah seperti itu. Sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan sehingga kita sampai di penghujung Sya'ban ini. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kullu ni'mah, alhamdulillah ala kullu hal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sudah mampu memaksimalkan, sudah berusaha meningkatkan ibadah kita atau latihan untuk bertemu Ramadan pada bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau seandainya kita telusuri kisah hidupnya Rasulullah, kita telusuri bagaimana adab akhlaknya beliau, maka kita akan semakin tahu bahwa beliau memang sungguh sosok yang luar biasa. Beliau adalah sosok suri tauladan. Jadi sebagai umatnya kita wajib untuk menaati dan juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik sahabat Lanis dan juga keluarga Kail yang berbahagia, sebelum ana masuk ke tausiah kali ini, itu yang berjudul kiat-kiat istiqomah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin ana kembali mengingatkan kita semua, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kemudian Allah lanjutkan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56 bahwa Dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia maha mengetahui siapa orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini di program kali ini, kita terhitung sebagai orang-orang yang sedang berikhtiar, orang-orang yang sedang berupaya maksimal untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari mereka-mereka yang istimewa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, ana sampaikan kiat-kiat istiqomah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kiat-kiat ini ana rangkum atau ana simpulkan itu dari mendengar berbagai macam pengajian para ustadz luar biasa, dan juga membaca buku-buku tentang Al-Quran dan Ramadan serta yang berkaitan dengannya, dan juga termasuk pengalaman pribadi ana. Baik, yang pertama sekali yaitu bagaimana sih agar kita tetap istiqomah bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama sekali kita perlu menetapkan target capaian kita. Sebelum kita masuk ke kiat-kiat selanjutnya, kita perlu menetapkan dulu kita mau mencapainya berapa, seperti itu. Jadi kita tetapkan target capaian apa saja sih yang mau kita capai di bulan Ramadan kali ini.
Dan sebelum kita tetapkan capaian kita perlu mengetahui kembali atau mengulang-ulang kembali atau benar-benar memahami apa sih keutamaannya membaca Al-Quran ini. Karena kalau seandainya kita tidak punya ilmu, maka itu kita tidak akan punya iman. Karena iman datangnya dari ilmu, seperti itu. Jadi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan orang-orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf akan dinilai dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau seandainya kita hanya membaca alif lam mim saja, itu kita sudah bisa mendapatkan 30 kebaikan, seperti itu. Baik, keutamaan yang lainnya itu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu dia akan menolong para sahabatnya, yaitu orang-orang yang rajin membaca dan juga mengamalkannya. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian apalagi para sahabat semua, sungguh banyak ya keutamaan Al-Quran. Jadi kalau seandainya sahabat semua ingin tahu, maka boleh menonton kembali di sesi obsesi, yaitu keutamaan Al-Quran dan juga ahlinya. Kita masuk berikutnya. Setelah kita pahami keutamaan dari membaca Al-Quran ini, kita juga perlu mengetahui atau memahami apa sih keutamaan Ramadan, seperti itu. Mungkin kita sering mendengar, oh Ramadan ini adalah luar biasa, pahala dilipat gandakan. Namun ketika kita berazam ingin menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya, kita juga harus menunjukkan ikhtiar yang serupa, seperti itu. Jadi kita perlu ulang-ulang kembali menggali atau membaca atau mendengarkan tentang keutamaan dari bulan Ramadan ini. Mungkin dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran, seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Qadar ya. Insya Allah semua kita tidak asing dengan surah Al-Qadar ini. Jadi keutamaan bulan Ramadan berikutnya yaitu ada satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seandainya kita beribadah di malam ini, itu kita akan sama dengan lebih baik beribadah daripada 1000 bulan, seperti itu. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terlalu akan dihapuskan. Kemudian pada bulan ini juga Allah melipat gandakan pahala. Nah, kalau di hari-hari lain itu kan ada di hadis qudsi dijelaskan bahwa kebaikan-kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia itu akan Allah beri ganjaran 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Namun kalau untuk pahala puasa itu adalah pahala yang tanpa batas. Allah sendiri yang akan membalasnya, seperti itu. Nah, Masya Allah sekali, itu bulan Ramadan adalah bulan puasa penuh 1 bulan, seperti itu. Baik, setelah kita pahami keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, kemudian kita sudah paham juga apa sih keutamaan Ramadan gitu. Kita hubungkan bahwa dengan Ramadan ini kita harus memaksimalkan bersama Al-Quran. Dengan Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi setelah kita benar-benar oh iya ternyata membaca Al-Quran ini luar biasa sekali. Oh ternyata bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah, seperti itu. Maka baru kita tetapkan target kita. Nah, dalam menetapkan target di sini Ana juga punya beberapa pertimbangan. Yang pertama, ketika kita menetapkan target, kita perlu pembiasaan dulu. Mungkin sebagian orang itu sudah membiasakannya di bulan Sya'ban kemarin. Itu mereka sudah melatih dirinya mungkin dari segi membaca Al-Quran, qiyamul lailnya atau puasanya, seperti itu. Jadi kalau seandainya
sahabat semua itu belum sempat ya, belum Allah beri hidayah atau petunjuk di bulan Sya'ban kemarin untuk melatih diri, kemudian baru memulainya di bulan Ramadan kali ini, maka perlu kita membuat target pembiasaan dulu. Jangan hari pertama kita langsung menargetkan yang luar biasa gitu, nanti lama-lama KO gitu. Di akhir-akhir Ramadan kita menjadi tidak bersemangat lagi. Nah, jadi yang pertama sekali kita perlu tetapkan target pembiasaan. Mungkin kita sendiri kan paling tahu ya bagaimana diri kita sendiri. Maka mungkin ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu seperti itu. Jadi kalau seandainya hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita mungkin 1 juz dulu sehari. Nanti untuk di target normalnya baru kita tetapkan. Mungkin langsung 5 juz sehari seperti itu kan. Nah, seperti yang tadi sudah Ana sampaikan bahwa ada 1 malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kita sebut dengan Lailatul Qadar. Itu penjelasan tentang Lailatul Qadar, itu bulan yang malam yang diberkahi, kemudian malam yang diturunkannya Al-Quran, malaikat diturunkan pada malam itu ada pada surah Al-Qadar ayat 1-5. Nah, pada waktu kita berusaha mendapatkan malam itu kita perlu meningkatkan target kita, mungkin 10 juz 1 hari seperti itu, atau 30 juz 1 hari, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Setelah kita mengetahui keutamaan dari membaca Al-Quran, kemudian kita juga sudah paham tentang keutamaan Ramadan, barulah kita tetapkan target capaian kita. Berapa jumlah khatam di bulan Ramadan kali ini? Mungkin mau khatam 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali, atau sampai 10 kali, atau bahkan akan mengikuti para sahabat dan juga imam-imam terdahulu sampai 60 kali seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala target yang sudah sahabat tetapkan. Jadi yang pertama, kita perlu menetapkan target pembiasaan, karena biarlah sedikit-sedikit dulu, asalkan nanti kita tetap istiqomah sampai akhir. Nanti kalau kita di awal saja sudah kita borong, nanti kita kehabisan tenaga, kita tidak bisa mengelola waktu, kemudian kita akhirnya di akhir-akhir yang harusnya di situ yang kita maksimalkan, kita malah menjadi loyo seperti itu. Jadi yang pertama, tetapkan target pembiasaan. Mungkin di hari pertama, kedua, ketiga kita 1 juz dulu atau 2 juz seperti itu. Kemudian baru kita tetapkan target normalnya. Mungkin setelah 3 hari kita mau targetnya itu 5 juz sehari seperti itu, atau 10 juz 1 hari, atau bahkan 30 juz 1 hari. Nanti baru yang ketiga, kita tetapkan target kita dalam penantian atau dalam pencarian malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin di sini kita lebih maksimalkan, berlipat kali ganda dibandingkan pada target normal kita biasanya seperti itu. Mungkin Ana pernah ya dengan sahabat Ana waktu Ramadan bersama beliau gitu ya. Kami saling menetapkan target. Ana menetapkan target dengan pikiran, oh Ana mampunya segini, maka Ana akan tetapkan segini. Sedangkan teman Ana, dia menetapkannya 2 kali lipat dari kemampuannya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tetapkan target tinggi, maka insya Allah kita juga akan berikhtiar maksimal dalam mencapainya seperti itu. Jadi alhasil ya, dalam hasil lomba kami gitu, memang yang menang adalah sahabat Ana yang menetapkan targetnya 2 kali lipat dari kemampuannya seperti itu. Jadi sahabat Lanis dan juga keluarga Kail, marilah tetapkan target sebanyak-banyaknya. Tapi itu juga jangan sampai keterlaluan seperti itu ya. Kita bermimpi atau kita mengikhtiarkan, kita menargetkan yang benar-benar kita akan upayakan, bukan asal-asalan seperti itu. Kemudian kiat-kiat yang kedua yaitu temukan partner sekaligus yang bisa kita jadikan rival atau lawan kita di dalam mencapai target ini. Dalam artian itu yang punya visi dan tujuan yang sama, visi misi dan tujuan yang sama. Di dalam surah Al-Asr dijelaskan bahwa manusia itu merugi kecuali
mereka yang melakukan kebaikan, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Maka kita perlu seorang teman atau seorang dia berupaya dengan kita, namun ketika kita lalai dia mampu mengingatkan seperti itu. Bukan rival dalam artian berarti ketika dia lagi down kita bahagia, enggak seperti itu ya. Jadi ketika kita lagi di posisi yang kurang semangat, dia hadir atau dia datang untuk menyemangati kita. Kemudian ketika dia yang lagi lagi kurang semangat, maka kita yang mengingatkannya seperti itu. Mungkin Ana juga punya kisah ya di tahfiz camp tentang rival ini. Jadi waktu itu kami sedang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan target atau menyelesaikan target kami masing-masing gitu. Kalau Ana saat itu mudah mengantuk seperti itu ya. Jadi ketika hampir mendekati target, Ana rasanya mau tidur saja gitu. Jadi Ana lapor kepada teman Ana, "Ukhti, kayaknya Ana tidur aja" gitu. Kemudian beliau berkata, "Jangan menyerah, tinggal sedikit lagi," seperti itu. Alhamdulillah dengan diingatkan oleh teman Ana tadi, Ana sudah bisa mencapai target Ana di waktu camp itu. Itu juga dengan beliau, ketika beliau merasa sudah beliau tipikalnya kelemahannya kalau saat itu kalau udah banyak yang difikirkan sakit kepala gitu. Jadi saat akan tercapai targetnya sedikit lagi, kepalanya mulai sakit seperti itu. Jadi kami refreshing dulu baru melanjutkan capaian dari target. Makanya perlu yang namanya rival atau orang yang bersaing dengan kita seperti itu. Baik, yang ketiga itu atur strategi terbaik dalam pencapaian target. Bagaimana caranya? Yang pertama sekali kita perlu mempelajari cara Rasulullah dan para sahabat dalam membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih Rasulullah ketika bulan Ramadan? Di dalam buku yang Ana baca dan juga kajian-kajian yang Ana dengar, itu disampaikan bahwa Rasulullah memprioritaskan bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan itu biasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk bertadarus Al-Quran. Seperti itu. Bahkan menjelang ajalnya tiba di Ramadan terakhir waktu itu, Rasulullah sampai mengkhatamkannya 2 kali semalam itu. Seperti itu, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi memang pada bulan Ramadan ini dimaksimalkan waktu bersama Al-Quran. Kemudian para sahabat juga seperti itu. Seperti sahabat Qatadah, beliau biasanya mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Namun pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkannya sekali 3 hari. Dan pada saat pencarian malam Lailatul Qadar, itu beliau mengkhatamkannya setiap malam. Luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi memang para sahabat ini memprioritaskan bulan Ramadan ini untuk membersamai Al-Quran lebih banyak seperti itu. Bahkan ada juga sahabat yang mengkhususkan membaca Al-Quran dan mengurangi sunnah-sunnah lainnya seperti itu. Tapi kualitas kurang ibadah sunnah para sahabat itu berbeda dengan kualitas kita seperti itu. Jadi begitu para sahabat terdahulu membersamai Ramadan dengan Al-Quran. Mereka memprioritaskan bulan Ramadan untuk membersamai Al-Quran lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Seperti itu. Makanya sahabat semua, marilah kita sama-sama berazam untuk memperbaiki Ramadan kali ini. Kita buatkan target dari capaian Ramadan kita yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu untuk mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita itu Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat hidayah dan juga petunjuk. Berikut, setelah kita pelajari bagaimana cara Rasulullah, kemudian para sahabat membersamai Al-Quran, maka baru kita ukur kemampuan kita.
Kita coba. Ini memang harus benar-benar diukur ya. Kita tilawah 1 lembar. Kira-kira yang 1 lembar itu butuh berapa menit seperti itu. Apakah 2 menit atau 5 menit atau lebih. Maka setelah kita mengetahui kemampuan kita, barulah nanti kita bisa menetapkan, oh jadi kalau seandainya saya mau menargetkan 10 juz satu hari, kemampuan tilawah saya adalah 20-30 menit 1 juz, maka saya perlunya 5 jam untuk mengkhatamkannya seperti itu. Atau kalau seandainya kemampuan tilawah saya 1 juz itu 45 menit, kemudian target saya sampai lebih daripada 1 juz seperti itu, maka kita akan tahu berapa alokasi waktu yang kita perlukan untuk membersamai Al-Quran ini. Jadi memang kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Ini ya Allah rencana ana sudah buatkan. Ini ya Allah rencana saya sudah buatkan. Tolong bantu untuk bisa mencapainya seperti itu. Kemudian setelah kita lihat kemampuan kita, kemudian kita tetapkan alokasi waktunya berapa, kita buat juga langkah-langkah dalam pencapaiannya. Bagaimana langkah-langkahnya? Itu kita buat waktu-waktu khusus. Kalau anak pribadi itu membaginya menjadi 10 bagian ya. Itu ada sebelum subuh, kemudian setelah subuh, setelah duha, kemudian sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, kemudian setelah asar, sebelum maghrib, dan setelah maghrib, yang terakhir itu setelah tarawih. Jadi ada 10 waktu yang akan kita khususkan bersama Al-Quran. Untuk jumlahnya itu kita tentukan berdasarkan kemampuan dan target kita. Jadi tidak perlu meniru-niru orang lain. Tapi kalau seandainya kita mampu, maka tirulah yang terbaik seperti itu. Kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan atau biar terlihat keren seperti itu. Wah, dia khatamnya 10 juz, berarti saya juga harus 10 juz. Hanya terlihat keren, itu sangat rugi sekali. Niat kita ketika kita membuat target itu, kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita ingin lebih memaksimalkan hubungan kita dengan Allah pada bulan Ramadan kali ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa membaca, mendengar kajian tentang Ramadan dan Al-Quran. Kenapa? Karena di hadis riwayat Muslim dijelaskan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi ketika sudah Allah mudahkan jalan kita ke surga, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, seperti itu. Jadi ketika kita berikhtiar, kita selalu mendengarkan, membaca kajian-kajian atau materi-materi tentang Ramadan dan Al-Quran, insya Allah kita akan semakin faham. Nah, di dalam surah Fatir ayat 28 juga disebutkan, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadaku hanyalah para ulama. Jadi intinya kita akan takut kepada Allah ketika kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, itu kita tidak akan takut kepada Allah seperti itu. Kita hanya akan menjadi follower atau orang yang ikut-ikutan saja di dalam beribadah atau di dalam menyembah Allah. Kemudian yang kelima, carilah guru atau sosok yang mampu menasihati kita atau yang mampu memotivasi kita. Mungkin tadi Ana sebutkan partner sekaligus rival ya, namun guru juga penting. Kenapa? Karena ada kalanya kita kan manusia itu imannya naik turun. Ada kalanya karena dosa iman kita menjadi turun, menjadi futur. Maka kita perlu membersamai sosok-sosok yang mampu menasihati kita. Jangan biarkan diri kita berlama-lama di dalam keterpurukan seperti itu. Maka kita perlu, mungkin ada di kajian-kajian tertentu kita menyukai ustaz-ustaz tertentu seperti itu, dan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka temuilah beliau-beliau itu. Tidak harus mengkhususkan satu. Kalau banyak, alhamdulillah. Atau kalau ada teman yang di sekitar kita atau guru yang di sekitar kita, itu juga luar biasa sekali. Akan lebih berkah karena majelis yang diucapkan dengan basmalah, majelis ilmu, itu akan dinaungi oleh para malaikat seperti itu.
Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting sekali, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan petunjuk. Ketika Allah tetapkan seseorang ketika seseorang Allah tetapkan mendapatkan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Namun ketika Allah sesatkan seseorang, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya hidayah atau petunjuk. Maka kita harus benar-benar memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kiat-kiat yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bisa Ana amalkan, dan juga sahabat Lanis beserta keluarga Kail yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. وآله والأحبة. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, masih di program tausiah Ramadan kita. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Baik Ustazah, sekarang itu muncul pertanyaan nih Ustazah terkait dengan kiat-kiat istiqomah bersama Al-Quran selama berada di bulan suci Ramadan. Tadi sudah disampaikan kita memang harus memasang target. Ramadan kali ini ingin khatamnya berapa kali? Misalnya 5 kali, bahkan sampai 10 kali seperti itu, Masya Allah ya. Cuman terkadang kita terkendala di fisik kita. Maklumlah kita berpuasa tentu nutrisi yang masuk ke tubuh kita pun dibatasi waktunya. Waktu kita sahur dan waktu kita berbuka puasa. Nah, kira-kira kiat apa nih yang harus kita lakukan Ustazah? Kita lagi puasa, sedang kita harus kejarkan target tilawah, tapi kita tidak bisa minum ini Ustazah. Sementara tilawah itu kan kita butuh suara, butuh energi tentunya. Nah, bagaimana cara kita mensiasati hal tersebut? Begitu Ustazah. Baik. Ya, baik, bagaimana kiatnya agar kita bisa mencapai target, namun fisik kita agak kurang mengizinkan seperti itu. Maka yang pertama sekali kita perlu lakukan adalah kita maksimalkan ikhtiar kita di dalam penjagaan makanan kita. Jadi contohnya sahur itu mungkin bisa kita mengkonsumsi hal-hal baik seperti kurma atau segala macamnya yang sudah disunahkan Rasulullah gitu. Kemudian pada saat berbuka juga kita harus menahan diri untuk tidak memakan makanan yang mengandung banyak minyak seperti itu, atau yang mengandung banyak lemak. Tapi ya seperti kurma tadi itu bagus untuk kesehatan kita seperti itu. Terus dari segi makanan. Namun ketika kita sudah memiliki target, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah seperti itu. Hanya butuh pembiasaan saja. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga memang kita akan kesulitan. Namun ketika kita biasakan dan itu kita istiqomah, insya Allah itu akan Allah mudahkan. Dan juga kalau tilawahnya jangan terlalu besar-besar, cukup ya kecil-kecil saja yang terdengar untuk kita seperti itu. Tidak perlu sampai terdengar oleh orang lain. Yang penting memang kita mengucapkannya dengan bibir kita, tidak dengan hati kita seperti itu. Kemudian ada juga satu kiat juga bisa kita maksimalkan sebelum fajar, dan juga kita maksimalkan setelah maghrib dan juga tarawih, setelah berbuka. Jadi para sahabat zaman dahulu itu mereka sedikit sekali tidur, dan terlebih lagi di bulan Ramadan seperti itu. Jadi kalau seandainya memang sudah kita maksimalkan usaha kita di dalam makanan, kemudian kita ngajinya udah kecil-kecil, tapi ternyata masih kesulitan gitu, masih terkendala, maka maksimalkanlah pencapaian target kita sebelum fajar dan juga setelah kita berbuka. Mungkin itu Ustazah Maulidil yang dapat Ana sampaikan. Kalau seandainya ada
punya kiat-kiat yang lain juga, itu bisa dibaca atau didengarkan di berbagai macam kajian seperti itu. Oke, syukran Ustazah Ningsih, Masya Allah jawabannya. Jadi memang sampai ke makanan pun harus kita perhatikan ya Ustazah ya. Ya, benar. Oke, baik, mungkin nanti ada pertanyaan terakhir nih Ustazah. Kita di sekolah tentu selama Ramadan ini pun juga ini ya, memperhatikan bagaimana amal-amal kita, siswa juga tentunya beserta para guru. Mungkin nanti bisa sharing, bisa menyampaikan kepada para pendengar semuanya apa sih program Ramadan di sekolah kita, di Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi. Namun Ustazah, sepertinya kita butuh break sebentar dan kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Dan sahabat Lanis, keluarga KL dimanapun berada, tetap di program Tausiah Ramadan Berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Wa alihi wal ahibba. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Baik sahabat Lanis dan keluarga KL dimanapun berada, kembali lagi di formasi 93,6 Radio Lanseamani, radio kesayangan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Masih dalam program Tausiah Ramadan, Ramadan Berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Kembali kita bersama Ustazah Ningsih di sini di studio. Dan kita masuk kepada pertanyaan terakhir nih Ustazah, karena waktu kita cukup terbatas. Kembali tadi, bagaimana gambaran kegiatan Ramadan yang akan diadakan di Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi di bulan Ramadan ini? Tafadhol Ustazah dijawab. Baik, Ustazah Maulidil, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita di Kautsar Ilmi itu memang selalu berupaya untuk memperbaiki Al-Qur'annya dari masa ke masa dengan kapasitas kita gitu. Kita tetap tingkatkan apa yang bisa kita tingkatkan, kita maksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan, seperti itu. Nah, kalau di Kautsar Ilmi itu kita ada program yang namanya Daurah Al-Qur'an. Di sini nanti 1 minggu untuk siswa, 1 minggu untuk guru. Nah, di Daurah Quran ini kita akan memfokuskan itu memang membahas atau mempelajari Al-Quran. Seperti hadis ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di 1 minggu awal itu siswa-siswa yang akan kita daurahkan. Mereka akan belajar tahsin, mereka akan menghafal, dan juga kita akan tilawah atau tadarus bersama nanti insyaallah. Begitu juga dengan gurunya. Kita juga akan memaksimalkan amal-amal jama'i kita, ibadah-ibadah bersama kita. Mudah-mudahan dengan program-program ini, program Ramadan ini, Allah turunkan keberkahan dan rahmat di Kautsar Ilmi ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan dari sahabat Lanis dan juga keluarga KL semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita maksimalkan dengan kerjasama kita bersama, dan juga Allah mudahkan segalanya. Itu saja Ustazah Maulidil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.